Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 PGSD Paket Usaha yang terdiri dari Dede Yeni Suhartini dengan NIM 1901695 nomor presensi 06, Mega Putri dengan NIM 1901715 nomor presensi 07, dan Juni Arta Juneli dengan NIM 1903005 nomor presensi 11. Dalam kesempatan kali ini akan menyajikan hasil diskusi kami dalam video presentasi dengan materi kondisi kelas dan penciptaan iklim belajar. Adapun materi yang akan dibahas dalam video presentasi kali ini terdiri dari yang pertama, prosedur dan perencanaan pengelolaan kelas. Yang kedua, pengaturan kondisi dan penciptaan iklim belajar yang menunjang. Dan yang ketiga, faktor yang harus diperhatikan dalam menciptakan iklim kelas. Di pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai prosedur dan rancangan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas akan erat sekali hubungannya dengan peran guru. Lalu, sebenarnya apa peran guru dalam pengelolaan kelas? Peran guru dalam menyusun rancangan prosedur pengelolaan kelas adalah menentukan serangkaian kegiatan mengenai langkah-langkah pengelolaan kelas yang disusun secara sistematis sehingga dapat mempermudah siswa dalam belajar. Dalam prosedur pengelolaan kelas dibedakan menjadi dua dimensi. Menurut Fakhrurija, dalam Fahrija dan kawan-kawan tahun 2021, prosedur pengelolaan kelas menyangkut dimensi preventif atau pencegahan dan dimensi kuratif atau pengatasian atau penyembuhan. Di dalam penyusunan rancangan prosedur pengelolaan kelas, tentu akan ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi. Di antaranya yang pertama, pemahaman terhadap arti, hakikat, dan tujuan pengelolaan kelas. Tentu kita sudah mengetahui arti, hakikat, dan tujuan pengelolaan kelas di materi sebelumnya yang sudah dibahas oleh kelompok lain. Bahwasanya memang pengelolaan kelas ditujukan untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif sehingga bisa memaksimalkan potensi dari peserta didik. Yang kedua, pemahaman terhadap hakikat siswa. Berarti di sini guru perlu memahami mengenai hak dan tanggung jawab siswa ketika belajar itu seperti apa. Kita perlu memahami kebutuhan siswa dalam belajar itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, pemahaman terhadap penyimpangan yang dihadapi. Dengan kita memahami penyimpangan yang dihadapi, tentu kita akan mengetahui jenis penyimpangan ini, jenis penyimpangan seperti apa, dan solusinya harus bagaimana. Yang keempat, pemahaman terhadap macam-macam pendekatan yang bisa digunakan dalam pengelolaan kelas. Nah, kita sudah mengetahui bahwa di dalam proses pembelajaran itu terdapat macam-macam pendekatan yang bisa kita gunakan. Macam-macam pendekatan kita pilih disesuaikan dengan kebutuhan siswa, kebutuhan materi, dan juga disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan kondisi lingkungan di sekolah kita mengajar. Yang kelima, memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun rancangan prosedur pengelolaan kelas. Berarti di sini kita perlu memahami faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi pengelolaan kelas, kemudian teknik-teknik apa yang perlu kita pahami gitu dalam mengelola kelas, seperti teknik mendekati, teknik memberikan isyarat, teknik mengadakan humor, teknik tidak mengacuhkan, teknik menghimbau. Adapun misalnya kita perlu memahami hal-hal yang bisa kita lakukan seperti pengorganisasian kelas, kegiatan komunikasi, dan kegiatan monitoring. Hal-hal tersebut perlu kita pahami kembali, perlu kita pelajari kembali supaya kita bisa menciptakan iklim yang kondusif yang akhirnya akan berdampak positif terhadap proses belajar dan juga hasil belajar siswa. Selanjutnya di pembahasan ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah rancangan prosedur manajemen kelas. Menurut Istihana dalam Fahrija dan kawan-kawan tahun 2021, terdapat dua prosedur yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu prosedur pencegahan atau preventif. Prosedur pencegahan ini merupakan segala tindakan yang dilakukan untuk meminimalisir perilaku menyimpang atau mengganggu dalam proses belajar.
Adapun langkah-langkah pencegahannya adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kesadaran diri sebagai guru. Artinya, guru harus meningkatkan kesadaran diri akan tanggung jawab dan peranannya sebagai guru, sehingga bisa memunculkan sikap yang demokratis, stabil, harmonis, dan juga berwibawa. Yang kedua, peningkatan kesadaran siswa. Artinya, siswa harus diberikan pemahaman terkait tanggung jawab dalam proses belajar. Yang ketiga, sikap jujur dan tulus dari guru. Artinya, guru harus bersikap jujur dan tulus terhadap siswa supaya siswa bisa merespon hal tersebut dengan sikap-sikap positif. Yang keempat, mengenal alternatif pengelolaan. Artinya, guru perlu mengidentifikasi berbagai penyimpangan tingkah laku siswa dalam belajar, mempelajari lebih dalam mengenai macam-macam pendekatan, dan belajar dari pengalaman-pengalaman guru-guru terdahulu ketika menangani permasalahan yang dihadapi selama proses belajar. Yang terakhir, menciptakan tata tertib kelas. Artinya, tata tertib yang dibuat harus dibentuk atas dasar kesepakatan antara siswa dan guru. Yang kedua, prosedur pengatasian atau penyembuhan atau yang kita kenal dengan kuratif. Prosedur kuratif merupakan segala tindakan guru atau bisa dikatakan respon guru dalam mengatasi perilaku siswa yang menyimpang atau mengganggu. Adapun langkah-langkah kuratif yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi masalah. Artinya, guru harus mengenali masalah yang timbul di kelas, sehingga dapat diidentifikasi jenis penyimpangannya dan latar belakang masalah tersebut bisa muncul. Yang kedua, menganalisis masalah. Artinya, guru mulai menganalisis masalah yang timbul pada siswa dan menyimpulkan latar belakang atau sumber munculnya masalah, serta solusi yang bisa dilakukan untuk menangani masalah tersebut. Yang ketiga, menilai alternatif pemecahan masalah. Artinya, di fase ini guru perlu menilai dan memilih alternatif mana yang dirasa tepat untuk menanggulangi masalah yang dihadapi. Yang terakhir, mendapat balikan. Artinya di fase ini guru melakukan monitoring terhadap keampuhan solusi atau alternatif yang digunakan dalam menangani masalah. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai pengaturan kondisi dan penciptaan iklim belajar yang menunjang. Dalam suatu proses pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu proses interaksi antara guru, murid, antara murid dengan murid yang lainnya. Berhasil tidaknya suatu interaksi proses pembelajaran dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor dari guru, siswa, fasilitas, maupun suasana interaksi dari pembelajaran tersebut. Suatu proses pembelajaran di sekolah yang penting bukan saja materi yang diajarkan, ataupun siapa yang mengajarkan, melainkan bagaimana materi tersebut diajarkan. Bagaimana guru menciptakan iklim kelas dalam proses pembelajaran tersebut. Iklim kelas adalah kondisi lingkungan kelas dalam hubungannya dengan kegiatan pembelajaran. Iklim kelas ini merupakan suatu yang ditandai oleh adanya pola interaksi atau komunikasi antara guru siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan siswa. Kondisi belajar adalah suatu keadaan yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Definisi lain tentang kondisi belajar ini merupakan suatu keadaan yang mana terjadi aktivitas pengetahuan dan pengalaman melalui berbagai proses pengolahan mental. Nah, kondisi belajar ini juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang harus dialami siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar. Atau dengan kata lain, kondisi belajar ini adalah suatu situasi belajar yang menghasilkan perubahan perilaku terhadap diri seseorang setelah ia ditempatkan pada situasi keadaan tersebut. Kondisi belajar ini terbagi atas dua. Yang pertama yaitu kondisi internal. Nah, kondisi internal ini merupakan kemampuan yang telah ada pada diri
seseorang atau individu sebelum ia mempelajari sesuatu yang baru yang dihasilkan oleh seperangkat dari proses transformasi. Kemudian yang kedua yaitu kondisi eksternal. Nah, kondisi eksternal ini merupakan situasi perangsang di luar diri si belajar. Nah, kondisi belajar yang diperlukan untuk belajar ini berbeda-beda untuk setiap kasusnya. Nah, begitu pula dengan jenis kemampuan belajar yang berbeda akan membutuhkan kemampuan belajar sebelumnya yang berbeda dan kondisi eksternal yang berbeda pula. Selanjutnya yaitu kondisi belajar dibagi atas 5 kategori belajar. Yang pertama yaitu ada keterampilan intelektual. Nah, untuk jenis belajar ini di mana kondisi belajar yang dibutuhkan adalah pengambilan kembali keterampilan bawaan atau yang sudah ada pada sebelumnya. Kemudian pembimbingan dengan kata-kata atau alat lainnya, pendemonstrasian penerapan oleh siswa dengan memberikan balikan dan pemberian review. Kemudian yang kedua yaitu informasi verbal. Nah, untuk jenis belajar ini, kondisi belajar yang dibutuhkan adalah pengambilan kembali konteks dari informasi yang bermakna, kinerja dari pengetahuan baru yang kontribusi ataupun balikan tersebut. Yang ketiga, strategi kognitif. Nah, untuk jenis belajar ini, kondisi belajar yang dibutuhkan adalah pengambilan kembali aturan-aturan dan konsep-konsep yang relevan, penyajian situasi masalah baru yang berhasil, serta pendemonstrasian solusi oleh siswa. Yang keempat yaitu sikap. Nah, untuk jenis belajar ini, kondisi belajar yang dibutuhkan adalah pengambilan kembali informasi dan keterampilan intelektual yang relevan dengan tindakan pribadi yang diharapkan. Nah, pembentukan atau pengingatan kembali model manusia yang dihormati, penguatan tindakan pribadi dengan pengalaman langsung yang berhasil maupun yang dialami oleh orang lain dengan mengamati orang yang dihormati. Kemudian yang kelima yaitu keterampilan motorik. Nah, untuk jenis keterampilan ini atau belajar ini di mana kondisi belajar yang dibutuhkan adalah pengambilan kembali rangkaian unsur motorik, pembentukan atau peringatan kembali kebiasaan-kebiasaan yang sering dilaksanakan, pelatihan dari keterampilan-keterampilan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu mengenai kondisi fisik kelas. Nah, lingkungan fisik tempat belajar memberikan pengaruh terhadap hasil belajar anak. Guru harus dapat menciptakan lingkungan yang membantu perkembangan pendidikan peserta didiknya. Adapun kondisi fisik ini seperti ruang tempat berlangsungnya belajar, seperti ruang kelas, ruang laboratorium, ruang serbaguna ataupun ruang aula dan ruang lainnya. Kemudian ada pengaturan tempat duduk. Nah, pengaturan tempat duduk ini dapat diatur dalam proses pembelajaran disesuaikan dengan guru ataupun murid sedang pembelajaran berlangsung. Nah, polanya itu bisa pola berderet, kemudian ada pola susun berkelompok, pola formasi tapak kuda, pola lingkaran atau persegi dan lain sebagainya. Kemudian ada ventilasi dan pengaturan cahaya. Nah, aset penting untuk terciptanya suasana belajar yang nyaman, ventilasi ini harus menjamin kesehatan siswa. Jendela juga harus cukup besar sehingga memungkinkan cahaya matahari itu masuk. Udara sehat dengan adanya ventilasi yang baik sehingga semua yang ada di dalam kelas dapat menghirup udara segar dengan cukup. Kemudian pengaturan penyimpanan barang-barang. Barang-barang ini hendaknya disimpan pada tempat khusus yang mudah dicapai jika diperlukan dan akan dipergunakan bagi kepentingan belajar. Kemudian ada kondisi sosioemosional. Nah, kondisi sosioemosional ini akan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap proses belajar mengajar. Kemudian ada kegairahan siswa dan efektivitas terciptanya tujuan dari pengajaran. Kondisi emosional ini seperti tipe kepemimpinan guru. Nah, fungsi yang melekat pada guru ketika berada di dalam kelas, gaya apa yang muncul ketika guru melaksanakan peran sebagai pemimpin dalam pembelajaran di kelas.
seperti gaya otoriter, artinya segala sesuatu itu diatur dan diarahkan oleh sendiri dan siswa itu tidak diberikan kesempatan untuk terlibat di dalamnya. Nah, ataupun ada gaya demokrasi di mana terjadi proses timbal balik antara guru dan murid sesuai dengan perannya masing-masing. Kemudian adanya sikap guru. Nah, sikap yang diperlihatkan oleh guru ini di depan kelas ataupun di luar kelas yang akan mempengaruhi terhadap mood peserta didik. Apakah anak merasa tertarik dengan sikap guru atau malah sebaliknya gitu. Kemudian ada pembinaan hubungan baik. Nah, pembinaan hubungan baik ini antara hubungan guru dengan murid harus dibangun berdasarkan fungsi masing-masing dalam konteks belajar mengajar di kelas. Nah, akan tetapi apabila memungkinkan dapat juga dibangun sifat-sifat kekeluargaan dan keakraban yang menyebabkan siswa merasa nyaman dan aman berhubungan seperti dengan orang tuanya gitu. Kemudian ada kondisi organisasional. Nah, seperti adanya kegiatan rutin yang dilakukan baik di tingkat kelas maupun tingkat sekolah akan mencegah timbulnya masalah dalam pengelolaan kelas. Kemudian pergantian pelajaran. Nah, di mana ketika terjadi pergantian dalam pelajaran ini harus disikapi oleh guru karena dalam proses ini ada jeda yang memungkinkan terjadinya interaksi yang tidak diharapkan dari siswa dengan siswa yang lainnya. Kemudian guru berhalangan hadir. Nah, guru yang berhalangan hadir akan menyebabkan terjadinya kekosongan dalam proses pembelajaran mengajar berlangsung gitu, untuk menghindari terjadinya keributan atau perilaku-perilaku yang tidak diharapkan dari siswa seperti berlari ke sana, mengganggu dan menimbulkan kerusakan serta fasilitas kelas. Kemudian masalah antar siswa. Nah, masalah antar siswa biasanya terjadi karena kondisi emosional yang tidak terkendali dan tidak terorganisasikan oleh guru. Nah, guru harus memahami karakteristik dan potensi guru sehingga dapat dipahami keseluruhan perilaku masing-masing dan menekankan munculnya konflik di antaranya. Kemudian ada upacara bendera. Nah, pada saat upacara bendera, siswa harus mengorganisasikan berdasarkan tingkatan kelasnya gitu, sehingga mereka dapat tertib mengikuti kegiatan upacara bendera tersebut. Kemudian ada kondisi administrasi teknik. Nah, kondisi administrasi teknik ini akan turut mempengaruhi manajemen pembelajaran di kelas, seperti daftar presensi, tempat baca, adanya tempat sampah, kemudian adanya catatan pribadi. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah faktor yang harus diperhatikan dalam menciptakan iklim kelas yang kondusif dan berkualitas. Banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam menciptakan iklim kelas yang berkualitas dan kondusif guna meningkatkan prestasi belajar siswa. Adapun beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran hendaknya berorientasi pada bagaimana siswa belajar atau student center, yang mengandung pengertian bahwa proses pembelajaran hendaknya diarahkan pada siswa yang aktif membangun sendiri pengetahuannya. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan dinamisator dalam pembelajaran. Dalam pendekatan ini, yang perlu dilakukan guru adalah membantu siswa membangun pengetahuannya sendiri di dalam benaknya. Dengan pendekatan pembelajaran ini, diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih berkualitas dan bermakna bagi siswa yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan prestasi belajar siswa. Faktor yang kedua yaitu adanya penghargaan guru terhadap partisipasi aktif siswa dalam proses kegiatan pembelajaran yang akan mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapatnya dan berani mengkritisi materi pembelajaran yang sedang dibahas. Dengan demikian, siswa akan terbiasa untuk berpikir kritis, kreatif, dan terlatih untuk mengemukakan pendapatnya tanpa adanya perasaan rendah diri. Dalam kaitannya dengan penghargaan terhadap partisipasi aktif siswa ini, hendaknya tidak sekedar dinilai dari segi keaktifannya saja,
Tetapi juga perlu diperhatikan sikap penghargaan siswa terhadap aktivitas teman-temannya dan kemampuannya di dalam bekerja sama dengan orang lain. Oleh karena itu, guru hendaknya mampu mengarahkan siswa untuk dapat bekerja sama dengan anggota kelompok yang lain dan selalu bersikap positif terhadap teman-temannya, serta selalu berusaha sebaik mungkin dalam setiap kesempatan yang diberikan saat interaksi pembelajaran berlangsung. Faktor yang ketiga, guru hendaknya bersikap demokratis dalam mengatur kegiatan pembelajaran, dikarenakan kepemimpinan guru yang demokratis dalam mengelola proses pembelajaran akan menjadikan siswa merasa nyaman untuk belajar semaksimal mungkin. Kemampuan guru dalam menanamkan setting demokrasi pada siswa sangat berpengaruh terhadap pencapaian misi pendidikan. Dengan demikian, suasana pembelajaran yang disetting secara demokratis sangat penting untuk menciptakan proses pembelajaran yang kondusif, berkualitas, dan bermakna. Faktor yang keempat adalah setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran hendaknya dibahas secara dialogis. Hal ini karena proses dialogis dalam interaksi pembelajaran lebih mendudukan siswa sebagai subjek pendidikan yang mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam setiap interaksi pembelajaran. Proses dialogis juga akan mampu mengembangkan pemikiran kritis siswa dalam membahas dan menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, proses dialogis cukup penting peranannya dalam menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan berkualitas. Faktor yang kelima adalah lingkungan kelas sebaiknya disetting sedemikian rupa sehingga memotivasi belajar siswa dan mendorong terjadinya proses pembelajaran. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam menyeting lingkungan kelas yang kondusif untuk belajar siswa yaitu dengan cara mengatur tempat duduk atau meja kursi siswa secara variatif dan pengaturan perabot sekolah yang cukup artistik, serta pemanfaatan dinding-dinding ruangan kelas sebagai media penyampai pesan pembelajaran. Pengaturan setting tempat duduk hendaknya dilakukan sesuai kebutuhan dan strategi pembelajaran yang digunakan. Pesan yang ditempel di dinding hendaknya kontekstual dengan materi pembelajaran. Oleh karena itu, icon-icon grafis di dinding yang memuat pesan pembelajaran hendaknya selalu diperbaharui atau diganti setiap bulannya. Pengaturan lingkungan kelas ini, jika diperhatikan, akan mampu mendukung terciptanya iklim pembelajaran yang kondusif dan berkualitas. Kemudian, faktor yang keenam adalah menyediakan berbagai jenis sumber belajar atau informasi yang berkaitan dengan berbagai sumber belajar yang dapat diakses atau dipelajari oleh siswa. Hal ini mengandung pengertian bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar dalam proses pembelajaran. Siswa dapat belajar dalam ruang perpustakaan, dalam ruang sumber belajar yang khusus atau bahkan di luar sekolah, apabila ia ingin mempelajari lingkungan yang berhubungan dengan tugas atau masalah tertentu. Peranan guru adalah memberikan bimbingan, konsultasi, dan pengarahan jika siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Selain itu, guru juga dituntut untuk memberikan informasi tentang di mana sumber belajar yang harus dipelajari tersebut berada, sehingga siswa secara aktif dan mandiri dapat menemukan dan mengakses sumber belajar tersebut. Jenis-jenis sumber belajar tersebut bisa saja dalam bentuk buku, modul, audio, video, dan lain sebagainya. Hal ini akan mempermudah siswa untuk dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan karakteristik gaya belajarnya masing-masing, sehingga diharapkan pembelajaran dapat menjadi lebih bermakna dan berkualitas. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami mengenai kondisi kelas dan penciptaan iklim belajar. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan kebermanfaatan bagi siapa saja yang melihat dan mendengarkannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.